Pernah kebayang nggak sih, ada seorang pangeran yang wujudnya itu seperti kendil atau periuk nasi? Kedengarannya aneh banget kan? Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu legenda paling unik dari Jawa Tengah, yaitu kisah Joko Kendil. Ini adalah cerita tentang kutukan, cinta sejati, dan apa sih artinya melihat seseorang lebih dari penampilan luarnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ajukan satu pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apa sih yang menentukan nilai sejati seseorang? Apakah tampangnya, hartanya, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh cerita Joko Kendil. Oke, biar kita bisa ngikutin ceritanya dengan runut, kita akan bedah jadi 4 bagian. Kita mulai dari awal mula kutukannya, lalu kita lihat gimana dia berani punya mimpi besar, melewati ujian cinta yang berat, sampai akhirnya kita petik pesan moralnya tentang kebaikan yang melampaui penampilan. Yuk kita mulai dari bagian pertama, awal yang kelam di kerajaan Ngambar Arum, tempat di mana semua tragedi ini bermula. Jadi, akar masalahnya itu ada di istana. Di satu sisi ada Raja Asmawikana yang pengen banget punya anak laki-laki sebagai penerus tahta. Tapi di sisi lain ada selirnya Dewi Dursilawati yang hatinya penuh iri dengki dan gak mau anak permaisuri yang jadi pewaris. Dan kejahatan Dewi Dursilawati ini benar-benar nekat. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. 2 kali kehamilan permaisuri berhasil digugurkan pakai racun. Waktu kehamilan ketiga dijaga super ketat, dia nggak kehabisan akal, malah pakai cara yang lebih jahat lagi, main dukun dan ilmu hitam. Nah, akibat kutukan itulah pangeran yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir, tapi dengan wujud yang sama sekali nggak biasa. Tubuhnya itu bulat mirip banget sama kendil, periuk buat masak nasi. Makanya dia pun diberi nama Joko Kendil. Di tengah kebingungan dan kesedihan istana, muncul secercah harapan. Seorang pertapa bijak datang dan bilang kalau kutukan ini bisa dipatahkan. Tapi ada syaratnya. Joko Kendil harus tumbuh besar jauh dari istana, diasuh oleh seorang janda sederhana yang baik hati bernama Mbok Rondo. Nah, dari sini kita pindah ke babak selanjutnya dalam hidup Joko Kendil. Masa di mana karakternya yang unik dan ceria justru bersinar, walau dengan segala keterbatasan fisiknya. Walaupun wujudnya begitu, Joko Kendil ini tumbuh jadi anak yang cerdik dan jenaka banget. Dia nggak binder, malah bisa memanfaatkan bentuk tubuhnya. Contohnya nih, ada cerita lucu waktu dia menggelinding masuk ke dapur orang yang lagi hajatan. Terus pura-pura jadi kendil kosong. Juru masaknya malah ngisi dia penuh sama kue dan buah-buahan. Jadilah dia pulang bawa rezeki buat ibunya. Cerdik kan? Tapi ini, yang paling luar biasa dari Joko Kendil itu bukan cuma kecerdikannya, tapi mimpinya. Walaupun hidup sederhana dan punya penampilannya, ya seperti itu, dia punya cita-cita yang tinggi banget. Dia dengan mantap bilang ke ibunya kalau dia mau menikah. Dan bukan dengan gadis biasa, tapi dengan seorang putri raja. Dan disinilah kita lihat ujian pertama dari mimpi itu. Waktu lamaran diajukan ke istana, 2 putri raja yang lebih tua, Dewi Kantil dan Dewi Mawar, langsung menghina dan menolak mentah-mentah. Mereka cuma lihat Joko Kendil sebagai kendil miskin yang aneh. Tapi putri bungsu, Dewi Melati, justru melihat sesuatu yang lain. Dia menerima lamaran itu dengan hati yang tulus. Nah, ini dia. Bagian ini adalah inti dari cerita, di mana ketulusan Dewi Melati benar-benar diuji sampai ke batas kemampuannya. Alur ceritanya jadi makin seru. Di sebuah turnamen kerajaan, tiba-tiba muncul seorang satria yang super tampan dan gagah perkasa. Semua orang langsung kagum. Tapi anehnya, di saat yang sama, Joko Kendil malah nggak kelihatan batang hidungnya. Katanya sih lagi sakit. Ini jelas bikin posisi Dewi Melati makin sulit. Ejekan dari kedua kakaknya, Dewi Kantil dan Dewi Mawar, jadi makin parah. Mereka terus-terusan membanding-bandingkan dan merendahkan Dewi Melati, bilang kalau suaminya itu pengecut dan nggak sepadan, apalagi dibandingin sama kesatria misterius itu. Ya, namanya juga manusia kan, dihina dan dicemooh terus-terusan, kesabaran Dewi Melati akhirnya habis. Dia merasa sangat sedih, malu, dan frustrasi. Akhirnya, dia nggak tahan lagi dan lari ke kamarnya. Di puncak emosi dan kesedihannya, dia melihat kendil suaminya di pojok kamar. Mungkin karena saking marahnya, kendil itu dianggap sebagai sumber dari semua penderitaannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting kendil itu sampai hancur berkeping-keping. Sebuah tindakan yang, tanpa dia sadari, justru jadi titik balik segalanya. Dan inilah momen ajaibnya. Dari pecahan kendil itu, muncullah sosok satria tampan yang tadi dipuja-puja semua orang di turnamen. Ternyata dia adalah Joko Kendil, suaminya sendiri.
Kutukan itu akhirnya patah. Ternyata syaratnya adalah cinta tulus dari seorang putri raja, dan momen pecahnya kendil itu, meski didasari amarah, adalah puncak dari ujian ketulusan hati Dewi Melati. Wow, luar biasa ya akhir ceritanya. Jadi apa sih pesan yang bisa kita bawa pulang dari legenda Joko Kendil ini? Mari kita bahas. Inti dari semua ini sebenarnya sederhana, tapi mendalam banget. Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Ketulusan Dewi Melati yang mau menerima Joko Kendil apa adanya, dan kesabaran Joko Kendil menghadapi semua hinaan, pada akhirnya dibalas dengan kebahagiaan yang tak terkira. Ini bukti nyata kalau hati yang tulus itu punya kekuatan sihirnya sendiri. Lalu, gimana nasib mereka yang jahat? Ya, seperti kata pepatah, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Dewi Kantil dan Dewi Mawar cuma bisa menanggung malu dan iri hati seumur hidup. Sementara Dewi Dursilawati, dalang dari semua ini, kabur ke hutan karena takut dihukum, dan akhirnya tewas mengenaskan. Pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah ini sebenarnya kisah tentang sebuah kendil yang punya sihir, atau ini adalah kisah tentang keajaiban yang bisa diciptakan oleh sebuah hati yang benar-benar tulus? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin ada di dalam diri kita masing-masing.